Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pemirsa channel Parlemen di Kameral Indonesia yang dulunya merupakan channel sosial budaya Al-Mizan. Urusan cawi-cawi Presiden Jokowi sudah agak meredah, namun luka yang ditinggalkannya tidak akan cepat sembuh. Kita semua paham bahwa cawi-cawi ini sangat mengganggu masyarakat sipil, masyarakat madani. Mulai dari penggunaan fasilitas negara, keinginan untuk meyakinkan penerusnya meneruskan program Presiden Jokowi, kemudian ada tendensi membatasi pasangan calon presiden hanya 2 calon saja. Semuanya itu sebenarnya merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar etika pimpinan nasional. Namun kita ketahui bahwa DPR yang diberikan tugas, diberikan mandat oleh konstitusi untuk memakzulkan presiden yang demikian, tidak melaksanakan tugasnya. Pertanyaannya, kenapa demikian? Ya begini, anggota DPR itu manusia biasa seperti kita juga. Kalaupun saya dalam posisi mereka, kemungkinan akan mengambil tindakan yang sama. Pertama, anggota DPR itu 82% merupakan koalisi pemerintah. Itu sudah diketahui, ya sudah dimaklumi. Jadi mereka tidak mungkin melakukan tindakan yang berseberangan dengan apa-apa yang dikatakan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Mereka selalu mencari justifikasi, mencari narasi-narasi seperti cawi-cawi untuk kepentingan nasional, cawi-cawi untuk kemakmuran rakyat, cawi-cawi untuk mengatasi kemiskinan, yang semuanya itu sebenarnya omong kosong semuanya. Nah, yang jarang diangkat oleh media, kenapa DPR ya berani mengatakan demikian? Ya, seperti saya katakan, anggota DPR itu manusia biasa seperti kita. Kalaupun saya di posisi mereka, mungkin melakukan hal yang sama. Karena anggota DPR itu merasa yakin bahwa orang yang memilihnya itu tidak paham bahwa apa yang dilakukan oleh anggota DPR, sebagian besar mungkin mayoritas atau bahkan mungkin seluruhnya itu salah, melanggar perintah konstitusi, melanggar amanat rakyat, melanggar mimpi untuk menjadikan Indonesia negara maju. Pemilih-pemilih anggota DPR itu seperti kita ketahui dan diyakini bersama, sebagian besar ya, atau mungkin hampir 100% atau mendekati 100%, bukan merupakan pemilih yang cerdas ya. Dalam banyak webinar dikatakan pemilih kita itu, terutama untuk pemilihan legislatif dan kepala daerah, merupakan pemilih yang tidak cerdas, atau bahasa sarkastiknya adalah pemilih Nora ya, yang tidak paham ya, ruh atau semangat bernegara ini, yang tidak paham agenda pembangunan nasional, yang tidak paham ya masalah tata negara ini. Mereka juga tidak begitu dapat berkomunikasi secara tidak langsung, berkomunikasi melalui misalnya podcast, ya, TV, dan lain-lainnya. Ya, mereka tidak begitu paham, perhatian mereka lebih banyak terlibat dari tuntutan kehidupan sehari-hari yang demikian beratnya, untuk makan saja udah susah. Jadi para politisi itu yang diyakini oleh semua orang, ya termasuk saya,
perlu berkomunikasi langsung dengan para pemilih itu nantinya. Jadi sekarang walaupun mereka berbuat salah, mereka tidak akan dihukum sepanjang mereka dapat melakukan komunikasi tidak langsung pada pemilu 2024 nanti. Nah, untuk melakukan komunikasi tidak langsung ini memerlukan biaya yang sangat besar karena tim sesnya dan atau partai politiknya dan atau calon legislatifnya perlu datang door to door ke rumah, banyak sekali yang memerlukan biaya yang sangat-sangat besar dan tidak masuk akal. Misalnya Akbar Faisal menyatakan di dalam salah satu video podcastnya untuk DKI Jakarta minimal perlu uang 25 miliar untuk dapat lolos menjadi anggota DPR. Sedangkan almarhum Cahyokumolo menyatakan bahkan lebih tinggi lagi, untuk pemilu 2019 saja perlu uang bisa sampai 46 miliar. Sedangkan gaji anggota DPR itu dan tunjangan-tunjangannya untuk 5 tahun itu akan kurang dari 5 miliar, kurang dari 10 miliar. Jadi tidak masuk akal sama sekali ya untuk mendapatkan uang kurang dari 10 miliar, mereka mau berkorban 25 miliar atau bahkan sampai 46 miliar, 50 miliar. Nah, dari mana uangnya itu? Ya, kalau tidak dari korupsi, dari mana lagi? Nah, yang itu masalah. Dan korupsi ini juga berbalik membuat rakyat kita terus miskin, terus tersandra dengan berbagai bantuan subsidi dan bantuan sosial pemerintah. Nah, untuk mengatasi pemilih norak tadi, karena mereka umumnya masuk masyarakat yang miskin atau rawan miskin yang jumlahnya ratusan juta, untuk menjadikan mereka ini pemilih cerdas perlu waktu yang lama sekali. Untuk dengan kata lain, untuk menjadikan mereka pemilih cerdas, mereka itu harus mempunyai pendapatan yang lebih layak, ya. Dalam ukuran Bank Dunia mungkin pengeluaran mereka perlu bukan $1,5 seperti sekarang per hari, mungkin perlu sekitar $5 atau lebih per hari. Nah, untuk mencapai tingkat pendapatan yang demikian perlu waktu yang panjang sekali. Ya. Rezim Orde Baru itu 32 tahun, rezim reformasi sekarang sudah 25 tahun, tapi jumlah orang yang berpenghasilan sekitar $2 per hari masih dalam jumlah jutaan orang, ratusan juta. Nah, untuk sampai agar sebagian besar dari mereka, katakanlah tinggal 25 juta atau 15 juta lagi yang berada dalam kelas miskin dan rawan miskin ini, perlu waktu yang lama sekali. Mungkin lebih, saya yakin lebih dari 25 tahun, lebih dari satu generasi. Karena sekarang saja sudah 25 tahun, malah keadaannya tambah susah. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali. Sedangkan negara kita perlu maju dengan segera. Jadi, solusi dari masalah kita sekarang, jangan menunggu pemilih tidak cerdas, pemilih norak, untuk menjadi cerdas, untuk dapat membangun Indonesia. Kita perlu cara yang terobosan untuk mengatasi penyakit demokrasi yang kronis ini. Nah, ini dalam jangka pendek sebenarnya sudah tersedia perangkat hukum, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020, bahwa setiap undang-undang, ya, setiap pembentukan undang-undang itu harus, ya, atau wajib menghadirkan partisipasi publik yang bermakna. Maksudnya partisipasi publik yang efisien, atau kalau mau ditambahkan boleh juga yang efektif dan efisien. Dan perintah dari Mahkamah Konstitusi ini yang sudah diundangkan akhir tahun 2020
hingga sekarang 2021, 2022, 2003 belum ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pemerintah dan DPR kelihatannya tidak berniat untuk menghadirkan partisipasi publik yang bermakna atau istilah lainnya policy communication yang baik, ya. Sejauh ini belum ada indikasi ya pemerintah patuh pada perintah hukum Mahkamah Konstitusi ini. Untuk itu kita masyarakat sipil perlu ya bersama-sama ya secara aktif dan konstruktif untuk mendesak pemerintah melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi ini. Nah, ini dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, ya, kekuasaan absolut dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan undang-undang ini harus diakhiri, ya. Karena sulit sekali kita mengharapkan lembaga DPR ini berfungsi dengan baik sepanjang mereka itu dipilih oleh pemilih tidak cerdas dan pemilih norak, ya, sebagian besar, ya. Jika sebagian besar dari anggota DPR itu dipilih oleh pemilih norak atau pemilih tidak cerdas. Untuk itu kita perlu imbang nih, ya, anggota DPR yang dipilih oleh pemilih tidak cerdas ini dipilih oleh legislator lain yang cerdas, yang lebih cerdas, yang lebih paham. Untuk itu tempat yang ada itu kita perlu merombak Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR itu perlu diberikan wewenang legislasi. Dalam arti kata, setiap undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR perlu mendapat persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebaliknya, Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu juga diberikan wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang dan juga perlu disetujui oleh DPR. Pertanyaannya sekarang kan, apakah tidak sia-sia saja karena MPR itu anggotanya atau unsur-unsurnya adalah Dewan Perwakilan Daerah yang juga dipilih oleh pemilih tidak cerdas dan atau pemilih norak dan anggota DPR. Nah, ini untuk itu unsur ini harus dicopot, ya, harus dihilangkan. Unsur DPD dan DPR, MPR ini harus dihapus, harus diganti dengan unsur baru, yaitu unsur golongan yang terdiri dari golongan agama, masyarakat adat, dan profesional. Itu unsur pertama. Unsur kedua adalah anggota DPR yang dipilih berdasarkan lotre atau undian. Nah, diharapkan mereka ini semua tidak perlu memerlukan gaji yang besar, ya, tuntutan untuk mengembalikan uang puluhan miliar, karena untuk menjadi anggota MPR mereka tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Mereka cukup mendapat mandat dari golongan, utusan golongan, atau mereka beruntung memenangkan undian atau lotre. Mereka cukup digaji ala kadarnya aja dalam hitungan beberapa juta saja, ya, dan cukup. Mereka juga akan bahagia jika ke kantornya tidak perlu menggunakan kendaraan ratusan juta, kendaraan listrik dan lain-lainnya, cukup bersepeda saja atau jalan kaki. Orang yang sederhana, jujur, amanah, tapi takwa. Kemudian timbul pertanyaan lain, kan masalah lembaga negara MPR ini diatur oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita mau merombak MPR, konstitusinya juga harus diamandemen kembali. Iya, memang harus diamandemen sekali, nggak jadi masalah kan. Jika kita menginginkan Indonesia maju, Indonesia jaya, yang penduduknya makmur, sejahtera, dan bebas korupsi, adalah membangun MPR baru
yang terdiri dari utusan golongan dan anggota yang dipilih berdasarkan undian atau lotre. Nah, ini hanya bisa terwujud kalau bersama-sama kita memperjuangkan. Dan ini jelas walaupun tidak dalam waktu yang dekat. Yes, bersama kita bisa. Yes, we can. Demikian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video kita lebih lanjut yang lebih cerdas, lebih visioner untuk kemajuan bangsa kita dan untuk NKRI harga mati.